Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrosfer. Jadi hidrosfer ini merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita, merupakan salah satu dari 4 komponen utama penyusun bumi. Yakni kalau yang kemarin kita pelajari pertama litosfer, yang kedua adalah atmosfer, yang ketiga ini adalah hidrosfer. Untuk yang lain, yang lapisan salju itu tidak dipelajari karena besok akan kalian pahami di SMA. Oke. Coba kita lihat di sini dari sebuah citra bumi. Ini sebuah model ya. Yang dominan dari warna ini baru yang kelihatan sedikit saja. Jadi ada yang lebih banyak yakni kandungan airnya ya kalau dari gambar tersebut. Nah, bumi kita itu tersusun atas 70% air. Akan tetapi kurang dari 5%-nya itu adalah air tawar, sehingga yang paling banyak mendominasi bumi adalah air asin gitu ya, atau lautan. Nah, ini. Jadi 70% bagian bumi itu berwarna biru, nah itu dari airnya. Nah terus bagian-bagian yang lain 30%-nya itu merupakan daratan. Nah, warna biru menggambarkan perairan, jadi nggak cuma berada di dalam laut saja, tapi juga ada yang di daratan, itu disebut hidrosfer. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang air dan sfer yang artinya selimut. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Jadi selain pada lautan, samudra, juga danau, sungai, air, bahkan yang di dalam bumi juga termasuk dalam bagiannya. Yang penting adalah lapisan yang berupa sebuah cairan gitu ya, terutama H2O atau air gitu bagian utamanya. Bisa jadi di udara juga ya. Oke, yuk diskusi. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air, apakah air yang ada di bumi akan berkurang habis gitu ya? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan, atau jumlah air di bumi tetap? Nah, ini kita sangkut pautkan diskusi ini dengan materi pemanasan global di sebelumnya ya anak-anak. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini coba kalian renungkan, coba kalian pikirkan apa jawabannya. Kalian bisa cari jawabannya berdasarkan pengetahuan yang kalian dapatkan. Nah, kalau ini kita lakukan di kelas, maka akan ada diskusi yang menarik ya. Tapi karena memang kondisi jika video ini dibuat untuk kalian yang berada di rumah, mungkin kita bisa diskusi melalui platform WhatsApp atau platform yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, untuk menjelaskan tentang bagaimana air di bumi sementara ini tidak pernah habis gitu ya. Tidak pernah habis dan selalu berulang-ulang karena adanya siklus hidrologi. Nah, namun siklus hidrologi ini nanti dapat berubah ketika kondisi bumi sudah tidak seperti dulu lagi, atau ketika efek rumah kaca itu mendominasi ya anak-anak. Jadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada siklus hidrologi yang terjadi di muka bumi ini. Namun itu kita sangkut pautkan dengan materi tentang pemanasan global sehingga ada kaitannya gitu. Oke, jadi siklus hidrologi adalah sebuah daur gitu ya, daur ulang air, di mana air yang dari darat akan menuju ke laut dan dari laut nanti akan kembali lagi menuju darat melalui sebuah proses. Nah, coba kita lihat. Oke, di sini ada peristiwa yang dimana dimulai dari laut. Jadi air yang ada di laut ini terkena panas matahari, dia akan mengalami proses penguapan. Nama lain dari penguapan ini adalah evaporasi. Nah, setelah melalui evaporasi, lalu uap-uap air itu akan berkumpul, mendingin, membentuk suatu kumpulan-kumpulan dari uap air disebut kondensasi. Jadi dia akan terkondensasi. Nah, tidak hanya berasal dari air laut gitu. Jadi uap-uap air tadi bisa juga berasal dari pengembunan uap-uap air yang ada di daratan, bahkan dari pernafasan tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Jadi di bawahnya ada pernafasan tumbuhan, transpirasi yang menghasilkan H2O atau uap air. Nah, lalu nanti ketika awan terkondensasi, lama-kelamaan ketika air itu mengumpul di dalam awan tadi, dia akan mendingin ke tempat yang lebih tinggi. Nah, saat jumlah airnya itu sudah banyak, maka akan jenuh gitu ya. Jenuh atau sudah mulai berat gitu awannya. Nah, saat awannya mulai berat, terkandung banyak air, dia akan menghitam. Nah, setelah menghitam, kumpulan dari uap-uap air tadi akan jenuh sehingga mengalami proses yang dinamakan sebagai hujan, atau nama lainnya adalah presipitasi. Nah, presipitasi itu adalah proses hujan. Nanti ketika hujan itu sampai ke daratan, maka dia akan
mengalir ke beberapa bagian. Bisa langsung ke sungai, bisa diserap oleh air tanah gitu ya. Lalu pada suatu saat nanti akan digunakan manusia, digunakan hewan, dan akan kembali lagi menuju ke laut. Bisa melalui sungai, bisa melalui air dalam tanah, dan lain sebagainya. Begitu terus prosesnya, jika tidak ada yang mengganggu ya. Misalkan jika tidak ada cuaca ekstrim atau apa, itu bisa terus-menerus terjadi. Nah, akibat buruk dari ini tadi, dari siklus air tadi adalah banjir. Nah, jadi banjir ini terjadi akibat aliran air yang berlebihan, dan selain aliran air yang berlebihan, kondisi kesiapan tanah untuk menyerap air itu juga buruk. Jadi tidak cuma tingginya curah hujan atau debit air yang ada, tapi juga pengelolaan lingkungan yang buruk, kurangnya resapan, serta banyaknya sampah yang menumpuk di sungai. Nah, ini dampak banjir bisa menyebabkan kerusakan fisik, korban kontaminasi, bahkan kerugian ekonomi. Nah, untuk mitigasi bencana banjir itu sendiri ada di infografis yang ada di buku paket kalian, mulai dari sebelum banjir. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kalian lihat. Jadi lebih banyak ke mengetahui informasi, lebih ke meningkatkan edukasi tentang banjir, lalu menyiapkan P3K, mengetahui tempat-tempat info evakuasi, dan lain sebagainya. Saat terjadi banjir itu ada beberapa hal yang kalian lakukan. Jadi ini ada beberapa yang ada di gambar ini, bisa kalian pause gitu. Di sini ada saat ketika tanda banjir muncul, saat kalian di dalam rumah harus mengetahui jalur evakuasi, kelistrikan, dan lain sebagainya. Terutama menyimpan dokumen penting itu ya, karena kalau banjir, kebakaran itu kebanyakan menghanguskan. Kalau kebakaran, kalau banjir berarti membasahi sampai menghancurkan beberapa surat-surat penting karena terbuat dari paper based gitu ya. Jadi kalian harus udah mulai, kalau ada tanda banjir nih, sudah mulai mengemasi. Dan setelah terjadi banjir, ada beberapa hal yang dilakukan juga. Kebanyakan itu adalah dampak yang terjadi, yang muncul akibat banjir. Ya, misalkan kotoran jelas, terus munculnya kerusakan, penyakit itu biasanya juga terjadi. Nah, itu harus diantisipasi. Itu anak-anakku semuanya. Untuk lebih jelasnya terkait siklus hidrologi, Bapak Bibi akan kirimkan gambar gitu nanti di WA atau di Google Classroom, supaya untuk lebih jelasnya yang istilah-istilah ya kayak transpirasi, presipitasi, terus ada misal yang ini tadi apa, evaporasi, terus ada istilah juga yang lain-lain kayak gitu, penyerapan gitu, infiltrasi dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan untuk yang lebih lengkap dan juga lebih ada bahasa-bahasa yang tidak familiar di telinga kalian. Gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.